3, 2, 1. Oke, ya, selamat siang rekan-rekan orang biasa. Ya, siang ini kita kembali lagi untuk mewawancarai rekan teman saya, ya, yang lebih dikenal dengan Pak Erik. Sebenarnya kita bicarakan ini? Ini pertanyaan saya nih. Apa yang bagus kira-kira yang harus kita apa yang bagusnya ya? Meneropong pariwisata Batam. Nah, itu bagus sekali isunya itu. Pusing dengan HP, pusing. Nah, jadi era digitalisasi itu perubahan paradigmanya itu sudah memang dari zaman konvensional, dari zaman batu atau zaman bahela gitu kan. Kalau orang Sunda ngomong itu zaman bahela katanya kan. Nah, itu di paradigma itu harus kita sesuaikan mengikuti digitalisasi, karena kalau tidak ada peran media, jangan harap kita segala sesuatu yang akan kita lakukan ini akan terekspos dengan mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Berbeda dia. Jadi Pak ini konsep itu. Menurut Bapak Erik gimana Pak? Ya, sangat bagus kita angkat karena memang banyak sekali mungkin beberapa beberapa tanggapan mungkin bukan saja hanya dari masyarakat ya, masyarakat Batam khususnya, maupun dari para stakeholder pelaku, bagaimana sih meneropong pariwisata Batam dalam perspektif isu-isu terkini lah, baik itu menghadapi peluang, tantangan, maupun hambatan-hambatan kedepannya seperti apa, gitu sih Bung Hendri. Hambatan-hambatannya, Kendala-kendala. nah, kendala-kendalanya. Kira-kira menurut Anda apa? Kalau untuk saat ini, ketika kita melihat pariwisata, sebenarnya Batam ini merupakan kawasan yang potensial dari letak geografisnya. Kenapa dikatakan potensial? Karena dia sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga kita. Atau kalau dulu orang pernah mengatakan bahwasanya Batam ini adalah kawasan Sijori ya, berdekatan dengan Sijori, Singapura, Johor Bahru, dan Kepulauan Riau. Nah, Batam ini adalah barometernya. Nah, ketika kita melihat dari pariwisata, khususnya mungkin dalam 2 tahun terakhir inilah, isu yang sangat berkembang itu, kalau kita meneropong lebih jauh, pariwisata Batam ini apa sih yang menjadi permasalahannya? Permasalahannya itu beragam, beraneka ragam. Bukan hanya kita lihat dari potensi daya tarik yang dimiliki, tapi mungkin dengan kesediaan dari berbagai aspek, misalnya transportasi yang utama di sini permasalahan adalah sekarang ini kan mahalnya tiket sangat mahal, khususnya untuk ferry lah ya, karena kita di pulau. Jadi ketika orang akan melakukan aktivitas perjalanan wisata, tiket ini kan menjadi tolak ukur yang utama nih. Benar. Beda kalau kita dengan orang Batam dulu. Orang Batam keluar ke Singapura atau ke Malaysia dengan 300.000 tiket PP. Udah bisa pergi pagi, pulang malam. Nah, kalau sekarang dengan Tahun berapa tuh kira-kira ya? Tahun ya lebih kurang 80 sampai sebelum pandemi pun masih worth it lah kita katakan kan, masih masuk. Pernah ada tiket, pernah ada paspor yang cap-cap itu gimana tuh ceritanya tuh Pak? Paspor yang dicap. Jadi paspor ini kan Paspor kertas itu.
Oh, itu SPLP, Oh. Bung Hendri, bukan paspor. Kalau yang kertas itu SPLP, jadi namanya adalah surat perjalanan laksana paspor. Ah, Ya, itu dikeluarkan. jadi mirip paspor itu ya? Mirip paspor, tapi masa tinggalnya tidak sekuat paspor. Jadi itu diberikan biasanya tidak lebih untuk 2 atau 3 hari saja. Jadi misalnya ada orang yang datang ke sini, tiba-tiba dia tidak memiliki paspor, tapi ingin nyebrang Ya. ke tetangga, ya dikeluarkanlah oleh otoritas tertentu sebagai mungkin imigrasi ya, SPLP. Tapi daerah lain ada nggak itu Pak? Daerah lain ada, Di tapi mana? mungkin yang khusus yang memiliki perbatasan border lintas negara ya, kayak di selain Kalimantan. Batam, Kalimantan, Oh. NTT dengan Timur Leste, Oh. Papua dengan Papua Nugini, ya, yang punya perbatasan lintas negara. Itu Bung. Jadi yang dimaksud dengan infrastruktur di sini itu apa sebenarnya itu? Masalahnya itu apa? Kalau infrastruktur itu kan adalah sarana prasarana. Sarana prasarana yang dikatakan kalau di sektor pariwisata apakah sudah memadai, apakah sudah menunjang. Mungkin sudah ada, tapi mungkin tidak di semua kawasan. Ada kawasan-kawasan tertentu saja yang infrastrukturnya sudah menunjang. Tapi kalau kita melihat dari infrastruktur pelabuhan yang ada di Batam, sekarang ini kalau saya tidak salah itu kita memiliki 8 entry point ya. 8 pintu masuk Di Batam. Batam, pintu masuk kita. Untuk wisatawan dari luar, Singapura dan Malaysia. Bahkan mau jadi 9 kalau nggak salah saya tuh yang Di mana Bengkong. satu lagi? Oh, Bengkong yang terbaru. udah persiapan. Sudah persiapan dan Anunya. itu izinnya sudah turun. Yang mana yang di 8 mau 9 ini kalau pintu masuk dari pelabuhan udara bandara 1. Terus dari Batam Center pelabuhan laut, Harbor Bay, Sekupang, Nongsapura, Batam Center. Marina, Kabil. Ya tambahlah Bengkong kan? Nah itu dia. Jadi untuk mengoptimalkan ini diperlukan sumber daya manusia nggak ya? Perlu, pasti perlu. Karena resources itu, apapun kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan, resources ini adalah tolak ukur yang utama. Karena kalau tidak ada resources, bagaimana kita jadikan sebuah aktivitas itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari si pengunjung. Ini nyambung nih ya. Kalau kan misalkannya mereka membutuhkan SDM, kan tentu iya Batam sendiri menghasilkan sumber daya manusia. Sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata skala nasional lah ya, indeks competitiveness untuk resources sumber daya manusia yang ada di Batam, sebenarnya kita juga tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, kompetensinya gitu. Justru kita juga menempati mungkin bahkan masuk dalam posisi 3-5 besar gitulah untuk indeks pembangunan manusia. Jadi resources kita itu sebenarnya siap, tapi akan tetapi tidak didukung dengan pemantapan dari segi pelatihan dan kompetensi. Nah itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti dia siap bersaing, tapi harus perlu ditunjang dengan kompetensi khusus sesuai dengan bidangnya. Ini kan ada hubungannya antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Ini kan ada hubungannya Pak. Ada. Hubungannya bukan hanya dengan pemerintah dan sektor swasta saja, tapi ada istilahnya ABGCM, Bung Kramer. ABGCM. Jadi bukan anak baru gede, cuma makan doang enggak ya. ABGCM ini adalah harus ditunjang. Kalau berbicara masalah resources, A-nya itu adalah akademisi. Peningkatan resources harus berhubungan dengan akademisi. B-nya itu adalah bisnis, pelaku tadi.
Kalau di pariwisata misalnya entahkah itu hotel, entahkah itu biro perjalanan, entah itu destinasi atau lain-lain sebagainya. C-nya ini adalah komunitas, masyarakat. Masyarakat ini penting sekali. Terus G-nya tadi itu adalah government, baru pemerintah, C masyarakat, dan M-nya itu adalah media. Peran dari semua konsep yang ABGCM ini itu sangat harus bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Atau kalau kita naikkan sedikit bahasanya, itu dalam masuk konsep pentahelik gitu kan. Pentahelik. Ya, ada peran akademisi, ada peran bisnis, pelaku, ada peran pemerintah, government, ada peran komunitas, masyarakat, ada peran media. Ini sama dengan mirip-mirip bahasa Pentagon gitu ya. Wah, ya ini kalau kita tinggikan sedikit. Iya. Jenisnya pun banyak. Ada triple, penta, subtle. Oh, berat nih. Wah. Ya. Bisa jelaskan apa cuman aja, Mas? Kalau triple ya 3 saja. Tidak masuk yang media, akademisi, bisnis dan government. Nah, gitu dia. Kalau sekarang yang triple itu tambah lagi dengan lingkungan. Lingkungan ini penting. Pengembangan sumber daya manusia kalau tidak ditunjang oleh lingkungan tempat dia tinggal, itu pasti akan memberikan perspektif atau pemikiran-pemikiran yang akan secara psikologis akan berdampak lah seperti itu. Secara psikologis, ada nggak Pak rekomendasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata? Karena ini secara psikologis ya, ada nggak dampak rekomendasi? Rekomendasinya ada ya, dengan cara kita memberikan semacam penyuluhan, memberikan semacam pelatihan, terutama terkait dengan apa itu sektor kepariwisataan, apa itu sektor pariwisata. Nah, barulah di situ yang bersangkutan dapat memahami sejauh mana pariwisata itu. Karena kalau tidak diberikan penyuluhan dan pelatihan, mungkin sebagian masyarakat awam itu tidak paham. Jangan sampai nanti kesannya pariwisata ini hanya dilihat orang jalan-jalan pakai bikini, kesannya kan gitu-gitu lah ya, terus pergi happy atau apa gitu kan. Padahal kalau dilihat secara garis besar itu banyak sekali poin-poin yang bisa kita gali. Ini ya. Ini ada perannya ya. Kalau peran media itu tentunya lebih penting dan sangat menonjol dalam mempromosikan secara efektif. Bagaimana cara menampilkan peran media dalam hal ini? Ya, di era globalisasi sekarang, media ini kan memiliki peranan yang sangat penting. Apalagi sudah zaman digitalisasi. Nah, kalau media ini untuk mengcompare ya, atau mempublikasikan itu, ya harus penting sekali, terutama terkait sistem-sistem informasi yang berhubungan dengan kepariwisataan. Karena kita hidup di zaman yang bukan lagi zamannya Flintstone atau zaman batu gitu kan. Kita kan sudah zaman teknologi, era digital. Justru kalau tanpa adanya digitalisasi, tanpa adanya peran media, tidak mungkin. Orang nggak akan tahu. Kalau jenis TikTok bagaimana Pak? TikTok masuk media. Instagram? Instagram media sosial. Media sosial.